Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita tangannya ke atas yuk. Tangannya, katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita, serukan tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan kita, Tuhan menopang tangannya. Puji nama Tuhan. Kita ya semua yakin bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik. Tuhan tidak akan melepaskan kita ketika kita mengangkat tangan kita. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau mulai persekutuan doa malam hari ini dengan sungguh, dengan ketulusan hati. Kita mau masuk ke pelataran Tuhan. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu yang tiada berkesudahan Tuhan, hari demi hari kami boleh rasakan setiap detik, setiap waktu Tuhan. Karena kami yakin Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Bapa yang teramat baik. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini suara kami, nyanyian kami. Kami angkat bagi Engkau, kami nyatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kunaikan syukurku Tuhan, kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, karena selalu baru berkat-Mu tiap hari. Selalu baru dan tak pernah terlambat
sungguh dan teramat baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, terima kasih. kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. kami angkat tangan kami Tuhan, kami nyatakan Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. selalu baru berkat, Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong Kamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. sebab besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. besar setiamu Di sepanjang hidupku. Mari kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Kau sungguh baik, berkat-Mu sungguh melimpah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat cinta-Mu Tuhan, buat kesehatan kami, buat pekerjaan kami Tuhan. Kau Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh berkat-Mu tiada berkesudahan Tuhan. Selalu baru setiap hari. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau izinkan kami boleh bersekutu bersama, kami boleh berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam pelataran-Mu lebih dalam lagi Tuhan, izinkan kami Tuhan menyadari setiap salah dosa kami Tuhan, mengakui setiap kelemahan kami, kelalaian kami, dosa-dosa kami Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Engkau sungguh
Allah yang sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Walaupun kami orang berdosa, Engkau izinkan dan layakkan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami sungguh bersuka cita untuk kami boleh meninggikan nama Engkau. Kami boleh memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorak meninggikan nama Engkau Tuhan malam hari ini. Izinkan Roh Kudus-Mu boleh turun di atas kami satu persatu. Sebab Engkaulah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh tengok lagi kanan kirinya. Waduh, boleh diberi salam dulu buat yang baru datang. Malam hari ini kita mau bersuka, amin. Kita mau bersuka dalam Tuhan. Yang siap bersuka katakan bersuka. Kurang keras, bersuka. Bersuka Di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Amin. Yeay. Kita menyatakan hari ini adalah harinya Tuhan. Karena itu kita patut untuk bersuka dalam Tuhan. Serukan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih semangat katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di mana? Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Oh bersuka, bersuka dalam. Sekarang bersuka, bersuka, bersuka cita. Hey. Hey. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Ajak kanan kirinya, mari kita bersuka. Serukan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan, di dalam Tuhan. Dua tangan di atas ya, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Saya mau dengar kaum wanita memuji Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Kaum pria juga memuji Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Semua memuji Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka cita. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka. Besok bersuka, besok bersuka. Lusa bersuka, lusa bersuka, bersuka cita. Kita mau serukan oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. oleh
dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Siap lebih tinggi memuji Tuhan? Siap. Oleh darah tangan di atas yuk. Kurang kencang. Oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terakhir kita lompat buat Tuhan. Oleh darah asing domba. Yang kuat lompat. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Yes. Oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh darah anak domba. Tuhan Yesus, kau sungguh luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh duduk. Kita mau tenangkan hati, kita mau tenangkan pikiran kita mau siap masuk lebih dalam lagi ke pelataran Tuhan malam hari ini. Karena berkat Allah sungguh luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, apakah hari ini, kalau tadi boleh menyatakan berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi saya mau dengar dong bagi om, tante, ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini, adakah yang mau membagikan berkat yang luar biasa malam hari ini? Ada yang mau sharing malam hari ini? Nampaknya di sini auranya ada. Boleh satu orang? Oh iya, nanti saja nanti, iya. Mungkin buat yang lain, oh nanti aja. Oke, baik. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pandang wajahnya. Pandang wajah Yesus. Gambarkan Yesus boleh hadir malam hari ini di hadapanmu. Gambarkan Yesus ada di ruangan ini, di tengah-tengah kita. Berbicaralah. Sampaikan setiap doa, keluh kesahmu, sukacitamu, ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Hadirlah dalam hati kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Jangan lewatkan tiap kami Tuhan, yang ingin berseru memuji Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita kami Tuhan. Sukacitaku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, Tuhan Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami Tuhan, kota benteng kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku walau badai. Saat badai menerpa, Ku takkan goyah, aku tak akan goyah. aku takkan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu ini hati kami. menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami nyatakan sepenuh hati kami Tuhan, sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. ini doa kami kepadamu Tuhan, sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sepenuh hati kami nyatakan, sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, ini doa kami kepadamu Tuhan. begitu besarnya Kasih-Mu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami nyatakan sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah. ini hati kami yang rindu menyembah Engkau
haleluya. Kita mau sembah Tuhan, kami angkat suara menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, ku sembah Kau Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan namanya, kami sembah Kau Yesus. Kau Allah yang layak kami puji. Angkat suaramu bagi Tuhan, pujilah Dia, tinggikanlah Dia, berikan kemuliaan bagi-Nya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji, disembah Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan.
Benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami boleh bertatap muka, muka demi muka Tuhan dengan-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh hadir di tempat kami Tuhan, mengelilingi setiap hati kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan malam hari ini, untuk kami yang sungguh rindu, untuk kami yang sungguh haus Tuhan akan cinta yang berasal daripada Engkau Yesus. Malam hari ini Bapa, kalau Engkau boleh kumpulkan kami tempat ini untuk menjadi hamba-hamba, untuk menjadi pendengar Tuhan, untuk menjadi pendengar sabda-Mu Tuhan malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau boleh tibakan, hadirkan saudari kami Tuhan, Ibu Iren ke tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kiranya setiap sabda-Mu yang boleh dia bagikan Tuhan, boleh merema dalam kehidupan kami, boleh menjadi pedoman hidup kami, boleh menjadi terang dan garam bagi langkah hidup kami selanjutnya Bapa. Malam hari ini kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas perkataan Ibu Iren dan atas hati dan pikiran kami malam hari ini. Dan biarlah segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Ya, silakan Ibu Iren. Berkati. Shalom. Shalom semuanya ya. Kita diberkati hari ini sama WL kita, singer kita yang luar biasa ya. Luar biasa. Saya mesti ini, shalom Pak. Ya, ini bos saya di Sekinah soalnya. Ya. Terima kasih saya sudah diundang di tempat ini. Nama saya Airin Purwito. Saya punya satu suami, punya 2 anak, 2 menantu dan 2 cucu ya. Tapi anak rohani saya ya lumayan, lumayan karena suka disentil-sentilin ya, suka dijewer-jewer gitu ya, biar nggak melakukan banyak dosa. Itu pemikiran anak-anak Tuhan. Oke, hari ini saya dikasih tema jangan menduakan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Bener nggak sih Tuhan itu Allah yang pencemburu? Kenapa sih dia pencemburu sama kita? Ya, kita biar tahu pengajarannya, firman Tuhan akan menyatakan dengan jelas ya. Oke. Nggak bisa masuk ya Pak? Nah ini, Bapak bantu berarti. Baik teman-teman, saya sengaja berikan PowerPoint-nya lebih jelas karena saya senang kalau anak-anak muda bisa belajar dengan baik. Ya, itu penting sekali karena saya pikir satu hari kita harus estafet. Umur saya kan udah 67 tahun ya. Jadi saya rindu banget generasi-generasi muda itu jadi pintar gitu. Nah, cemburunya Tuhan itu ya sebagai kasih sayang yang besar dan abadi yang diberikan kepada kita sebagai umatnya. Ini cemburunya Tuhan. Ya, cemburunya Tuhan itu tidak sama dengan cemburu manusia. Yang cemburunya manusia itu sangat nggak wajar. Ya, kadang terlalu menyek-menyek ya, terlalu udah cerai aja gitu ya. Nah, kalau cemburunya Tuhan, saya coba ya. Cemburunya Tuhan adalah ungkapan kasih sayang yang dalam supaya umatnya mencintainya dengan sepenuh hati dan mengikuti perintah-perintah. Ini penting ya, sepenuh hati dan mengikuti perintah-perintahnya. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan ya, kayaknya cinta sama Tuhan. Kalau pujian di sini sampai melek merem gitu ya, tapi tetap berbuat dosa.
Ya, nanti saya mau panggilin anak-anak saya bagaimana dia melayani Tuhan tapi tetap berbuat dosa, sama juga menduakan Tuhan. Nah, Tuhan itu cemburu. Kebalik ya Pak ya? Oke. Ya, sekali lagi. Jadi yang Tuhan inginkan, kita memilih Ia sebagai satu-satunya Tuhan supaya kita memperoleh keselamatan kekal. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus, supaya Anda dan saya memperoleh keselamatan yang kekal. Itu cemburunya Tuhan, ya, beda banget dengan cemburunya manusia. Ya. Ya. Tuhan bukanlah sebuah ancaman, ini penting. Tuhan Yesus itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah pengikat, karena cemburunya Tuhan adalah kepeduliannya. Kepedulian Tuhan itu sangat besar sehingga dia mati di kayu salib. Ya, ini masa prapaskah, bagaimana pertobatan kita sepenuhnya. Maka tadi saya sudah siapin minuman di situ. Ya, karena kalau masa puasa itu kan suka haus ya. Kemudian jadi yang Tuhan inginkan kita memilih Ia sebagai satu-satunya Tuhan supaya kita memperoleh keselamatan kekal. Tapi seringkali kita menduakan Tuhan, seringkali kita menduakan Tuhan. Ya, seperti anak-anak saya ini sering menduakan Tuhan. Ya, makanya saya ajak ke sini biar kita jelas bahwa memang anak-anak Tuhan sering kali menduakan Tuhan. Nah, Tuhan cemburu sekali karena Tuhan tahu enggak akan selamat mereka itu. Ya. Utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Perhatikan tanda-tanda yang diberitakannya. Perintah-perintah yang beritakannya itu kita harus perhatikan dengan secara penuh, ya. Enggak cuman kita pergi pede tapi besok kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, marah, emosi. Itu yang terjadi di dalam hidup saya. Ya. Saya sering nih karena saya sering pertemuan dengan anak-anak muda. Mereka sering tanya, Mami itu kalau di rumah gimana? Nanyanya sama menantu saya, bukan sama anak saya. Kalau nama anak saya pasti dia baik-baik, tapi ngomongnya sama menantu saya. Ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita masuk di Ulangan 7 ayat 9. Ada yang bisa bantu baca, Li? Wow, luar biasa. Sampai beribu-ribu keturunannya loh. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia. Allah yang setia ya, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasihnya kepadanya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan luar biasa ya, berpegang pada perintahnya. Kita ini harus pegang kepada perintahnya sungguh-sungguh. Mau enak perintahnya, mau enggak, kita harus berpegang penuh. Dikatakan sangat jelas sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bagaimana dengan keturunan kita? Teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita punya anak, kita punya cucu. Kita sudah enggak? Cucu saya umur 3 tahun, 4 tahun, kalau ada orang datang, Shalom Auntie, Shalom Uncle. Terus dia katakan lagi, Tuhan Yesus dahsyat. Saya nggak tahu dia ngikutin siapa. Terus dia sering pegang handphone saya. Grandma pinjam handphonenya Grandma. Oke, dia bilang, halo, oh Anda lagi sakit ya? Saya doain ya, dalam nama Yesus sembuh. Ikutin siapa kayak gitu. Ya, jadi kata kita di dalam rumah, kata dengan jelas nih, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tergantung kita, keturunan kita itu mau seperti apa. Jujur ya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, anak saya, Pak Vincent kenal sama Mario ya, menantu saya.
Kenal ya? Ya. Dia bilang sama teman-temannya, saya itu pacaran 7 sampai 8 tahun sama anaknya Mami Airin. Selama 3 tahun saya uber dia supaya saya dapat virginnya dia. Tapi nggak bisa. 3 tahun saya uber dia. Sampai akhirnya saya nggak deh, memang keluarga ini nggak bisa. Ya, akhir sampai pernikahan dia katakan tetap virgin. Ya, jadi itu luar biasa. Dan anak saya diundang lagi, kenapa sampai kamu pegang virgin? Iya, karena Mami selalu ingetin kita. Sebelum sampai ke mezbah, jangan sampai melakukan hal itu. Karena itu akan ini, salah satunya. Sampai kepada beribu-ribu keturunanmu. Ya terus akan begitu. Ya, dan hati-hati. Kalau kita hamil duluan adalah apa? Hamil duluan nih, belum ke mezbah Tuhan. Anaknya anak apa? Anak apa? Anak kecelakaan ME katanya. Ya, itu anak yang enggak diberkati oleh Tuhan. Apa enggak kasihan keturunan Anda? Itu menduakan Tuhan sudah. Karena anak itu enggak diberkati di mezbah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu yang saya harapkan. Saya enggak mau keturunan saya melakukan hal. Saya punya 2 anak perempuan dan 2 anak perempuan semuanya tetap virgin. Ya, karena saya didik secara firman dengan sungguh-sungguh. Ya. Next ya. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 5. Saya sengaja ya. Nih. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, ini yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya. Membalas kesalahan kepada anak-anaknya. Ini penting loh. Kita yang berdosa, anak-anaknya yang kena. Kasihan kan? Ya, kepada keturunan yang ketiga dari keempat dari orang-orang yang membenci aku. Generasi kita berikutnya bagaimana? Generasi kita berikutnya akan kena dampaknya. Ya, saya menjaga keluarga saya sampai sedemikian. Kenapa? Saya pernah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya pernah disantet, diguna-guna. Saya merasakan bagaimana gitu. Ya, jadi saya belajar firman, saya mau sungguh-sungguh menyatakannya firman itu. Baik. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita ini sudah ada di dalam PD, tapi kita seringkali kita masih suka dengan dunia. Dunianya melekat dengan dunia. Kita melihat bahwa persahabatan dengan dia menjadikan kita musuh Allah. Gimana sih persahabatan dunia itu? Sehingga kok kita menjadi musuh Allah. Persahabatan dunia itu gampang. Saya panggil ya anak saya dulu ya. Silahkan berdua nak. Di sini saya perkenalkan, di sini ada Terry dan di sini ada Arta. Ya, ini mereka sebenarnya aslinya dari Palembang, ya, gitu. Jadi saya mau ada mic satu lagi nggak ya? Iya, thank you sayang. Ya, mereka ini adalah WL singer ketika di Palembang. Ya, berarti kan nggak main-main dong firmannya. Ya nggak Pak Vincent? WL singer loh, kayak mereka tadi keren banget kalau nyanyi. Ya, buka maskernya biar kelihatan gitu auranya, gitu. Ya, buka maskernya, ya.
eh, kita dialog sedikit ya. Ini waktunya kalau PD biasa nggak cukup nih saya, mesti ngejar cepet waktu. Ya suster ya suster yang saya kasihi. Ya saya belum menyapa tadi ya. Oke, oke nak, waktu hidup kamu pernah guna-guna orang nggak? Pernah. Pernah. Dia udah WL singer teman-teman, tapi karena sakit hati dia bisa guna-guna orang. Ya, ini Katolik loh. Katolik ya nak? Katolik. Iya, udah pelayanan lagi. Ya, itulah karena sakit hati, marah, kecewa, benci, itulah yang terjadi. Kesannya Tuhan itu nggak nomor satu, sedangkan Tuhan itu nomor satu. Dia punya kuasa yang luar biasa. Nanti biar keluar juga dari mulutnya sendiri. Oke, setelah kamu guna-guna orangnya, orang itu berdampak apa enggak ketika kamu guna-guna nak? Berdampak nih. Berdampak ya. Dia cerai dengan suaminya gitu? Yes. Dia sampai cerai dengan suaminya, terus habis gitu hartanya juga morat-marit gitu? Iya. Teman-teman, jadi yang diguna-guna juga imannya setengah-setengah. Loh ya dong, coba kalau imannya kayak Pak Vincent, gak mungkin kena guna-guna, amin. Ya, akhirnya kena juga yang diguna-guna. Ya, tapi satu hari mereka masuk di PA saya. PA saya itu yang diguna-guna dulu, yang masuk ke PA saya. Saya mulai doakan, saya mulai itu. Terus tiba-tiba dia sudah pulih, dia panggil dia masuk ke PA saya. Akhirnya gimana? Saling mengampuni atau gimana nak? Saling mengampuni. Saling mengampuni. Dan dia ngaku bahwa dia yang guna-guna. Luar biasa ya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Mengakui segala kesalahan yang dilakukannya Arta, itu membuat selubung-selubung dibuka. Dia kan belum pernah ketemu papinya 42 tahun. Gak pernah ketemu papinya 42 tahun. Ketika dia mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus, maka papinya bisa ketemu. Betul gak nak? Ngomong dong. Iya betul Mi. Ya, sekarang apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman di PD Yakobus ini nak? Jadi shalom semuanya, kenalin diri Mi. Saya perkenalkan, nama saya Arta. Memang saya udah merantau kerja di Jakarta tuh dari Mei 2020 ya, karena efek COVID. Benar kata Mami, saya juga dulu pelayanan di Palembang, dan saya tuh juga sebenarnya Tuhan pakai ini saya ya salah juga. satunya menjadi musuh Allah karena kita percaya kepada dunia. Nah, jadi waktu itu September tahun lalu itu saya telepon sama teman saya yang saya guna-guna gitu ya, namanya Mami Rina. Waktu itu kita kenalannya di Palembang, jadi 2010 kita ikut persekutuan doa, rajin persekutuan doa. Awalnya saya panggil dia tante gitu kan, terus lama-lama akrab, terus saya bilang boleh nggak saya panggil Mami biar lebih akrab? Oh boleh nak gitu kan. Jadi kita sering persekutuan doa bareng, pelayanan bareng dan sebagainya. Tapi gitu. maminya disantet ya? Iya. Keren ya. Waduh, kamu panggil Mami juga Mami, jangan kamu santet ya. Jadi itu awalnya Sebentar memang saya teman-teman ikut. di PD. Kalau waktu dia kesaksian ini cukup panjang. Ada waktu apa enggak? Kalau enggak ada waktu, Pak katanya ada waktu, gimana nih Pak? Ya udah terus nak. Oke. Jadi waktu itu September tahun lalu, nggak tahu kenapa pas saya doa tuh kok kayak ada suara Mami Rina. Saya pikir dia sakit gitu ya, karena memang saya sengaja lost contact gitu kan. Akhirnya saya telepon dia gitu kan, dia seneng banget. Terus kamu kenapa nggak ngomong-ngomong pindah ke Jakarta segala macam. Terus saya juga bilang sama dia, karena saya bilang salah satunya saya memang mau mencari papa kandung saya gitu. Karena dari saya lahir, saya tadi sampai bilang sama Mi saya ini sebenarnya produk coba-coba loh, saya bilang.
Karena dulu orang tua saya pacaran gitu, terus MBA lah ya gitu, jadi keluarlah saya gitu. Terus saya bilang saya pengen ketemu sama papa kandung saya. Saya tahu beliau di Jakarta, tapi memang dari dulu memang kenapa saya kesulitan menemui beliau karena semua akses tuh ditutup sama mami kandung saya gitu. Jadi saya nggak bisa dapat info apapun gitu. Saya cuma dapat info dari saudara saya, cuman bilang 15 tahun yang lalu saya ketemu beliau ketika saya mimpin misa di Paroki Kelapa Gading gitu. Tapi waktu itu kita cuma bercakap-cakap dan saya tidak meminta nomor handphone gitu. Jadi sampai saya pun tadi tuh sempat nangis pas pujian karena saya ingat tiap kali saya tugas dinas ke Jakarta saya selalu misanya tuh di Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading gitu ya. Karena saya selalu bilang, Tuhan saya udah di sini, tolong temuin Tuhan dengan papi saya gitu. Tapi nggak pernah ketemu gitu. Nah terus akhirnya Mami Rina nawarin mau nggak nak masuk ke pendalaman Alkitab blessing gitu. Saya percaya kamu nanti bertemukan dengan papa kandung kamu gitu kan. Akhirnya mau. Saya bilang oh mau Mi, oke gitu. Awal-awal sih Mami waktu itu bawain kayaknya tentang kuasa kegelapan juga kayaknya Mi ya. Nah di situ. Nah memang setiap perkataan Mami R ini penuh kuasa gitu loh. Walaupun dia udah PA-nya udah selesai ngajar gitu, tapi kayaknya tuh bener-bener yang apa ya, saya menyerap pikiran saya. Jadi suatu kali saya tuh kepala saya sakit gitu, bangun tidur sakit gitu. Terus saya bilang perasaan saya ini udah cek mata gitu kan, udah periksa mata. Terus memang minus saya tambah, saya udah ganti kacamata, saya udah ganti softland gitu. Terus kenapa ya Tuhan, saya bilang gitu, kenapa Tuhan saya masih sakit ya kepala saya gitu. Sampai saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau ada sesuatu tolong Tuhan singkapkan saya gitu. Nah beberapa hari saya selalu doa pagi seperti itu. Nah ternyata memang Tuhan singkapkan. Itu peristiwa 9 tahun yang lalu gitu ya. Bener-bener yang saya udah nggak inget lagi peristiwa itu, tapi Tuhan mau itu Tuhan bereskan gitu. Nah jadi saya dapat penglihatan waktu itu ketika saya doa pagi itu sopir saya melemparkan guna-guna ke rumah Mami Rina. Sebenarnya perkaranya simple, itu gara-gara saya batal merit 2013, terus tante saya tuh ngomporin mami saya, dia bilang bahwa yang menyebabkan saya batal merit itu karena Mami Rina, dia bilang Mami Rina tuh jelek-jelekin kamu di calon besan gitu kan. Jadi terus akhirnya tante saya ngompori mami saya gitu kan. Mami saya sama papi saya panas jadinya gitu kan. Terus akhir 2013 kita pergi ke Jakarta, dia bilang holiday gitu. Ternyata notabene holiday-nya tuh ternyata ketemu orang pintar gitu di daerah Kemayoran waktu itu karena tante saya nyuruhnya ke situ gitu. Nah sebenarnya waktu itu saya udah menolak gitu kan, saya bilang papi mami sebenarnya dia tuh nggak salah, bukan kesalahan dia, tapi papi mami saya terlalu percaya dengan omongan tante saya. Dia bilang enggak, kamu tahu apa sih, dia bilang gitu kan, itu pasti Rina gitu, itu pasti Rina gitu kan, karena dia punya anak cewek juga gitu kan, dia pasti pengen anak ceweknya tuh katanya yang maunya sama cowok lu katanya, bukan lu yang menikah gitu kan. Padahal saya udah berkali-kali bilang itu salah gitu kan, dia nggak salah gitu, kita salah udah kayak gini gitu kan. Nah terus akhirnya saya dapat penglihatan itu beberapa kali setelah saya doa pagi. Nah saya ngerasa kayak aduh Tuhan ini kayak ditemplak ya sama Tuhan gitu kan. Tuhan ingatkan lagi peristiwa 9 tahun yang lalu gitu. Waduh kalau saya minta maaf kira-kira apa ya reaksi dia gitu kan. Saya takut nanti dia jadi marah, dia jadi ngamuk gitu kan. Emang benar kata Mami Airin tadi efeknya. Beliau itu tahun berapa saya lupa itu akhirnya cerai gitu. Terus ekonominya juga morat-marit gitu. Itu efek dari guna-guna gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu malam itu saya memberanikan diri, saya telepon beliau. Terus ada satu teman saya yang kita suka doa syafaat bareng gitu kan. Saya bilang, Mami, saya bilang, saya mau ngaku dosa gitu kan. Dia sempat kaget, ini anak ngaku dosa apa gitu. Jadi saya cerita gitu, iya saya beberapa hari lalu sakit kepala, terus nggak sembuh-sembuh, terus saya minta Tuhan singkapkan kenapa saya bisa sakit kepala sampai nggak sembuh. Ternyata pada tahun akhir 2013 itu
sopir saya disuruh mami papi saya lemparkan guna-guna ke rumah mami karena mereka menuduh bahwa mami itu yang membatalkan pernikahan saya di tahun 2013 gitu. Saya begitu kaget ya dengan reaksi beliau gitu kan, karena dari 2010 kita udah kenalan, udah saya panggil dia mami gitu kan. Kalau dia waktu itu tidak hidup dalam Tuhan, dia belum bersih istilahnya, dia belum ikut PA Blessing, dia pasti akan serang balik saya. Tapi pada malam hari itu dia ngomong kayak gini, "Nak, kalau kamu di Palembang aja, kalau kamu di hadapan saya saat ini, saya akan peluk kamu, Nak, dan saya akan tetap mengatakan, aku mengasihimu." Jujur saya nangis ya. Orang yang begitu tulus mengasihi saya, tapi begitu jahatnya saya berani orang tua saya melemparkan guna-guna dan efeknya itu begitu tidak baik dalam kehidupan rumah Bapak tangganya. Ibu yang terkasih, orang tuanya itu kalau di rumah seminggu 3 kali terima lingkungan ya. Aktif sekali mamanya dia, betul nggak, Nak? Betul. Ya, mamanya tuh aktif sekali. Jadi kalau ada pertemuan lingkungan di rumah saya aja deh, gitu. Ya, rosarionya, novenanya, pertemuan APP-nya itu semua aktif. Tapi apa yang terjadi ya? Jelas ya, nyata ya. Jadi iblis itu memang turut bekerja di dalam hidup kita. Betul, Suster? Iya, ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Nak? Jadi waktu itu terus akhirnya saya ngaku, saya nangis. Terus hari Rabu malam juga karena udah nyampein ke Mami Irene juga udah ngaku, saya juga kesaksian di pendalaman Alkitab online pada malam itu. Nah setelah itu saya doa malam, saya nangis gitu ya. Saya ini salah satu penulis renungan bahasa kasih. Ya mungkin saat ini saya udah 15 tahun saya di situ. Ya, dia adalah penulis renungan bahasa kasih di majalah Katolik kita ya. Salah satunya ya. Jadi waktu itu saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah 15 tahun jadi penulis bahasa kasih, tapi saya belum bisa mengasihi, saya bilang gitu. Dan saya bersyukur kalau saat ini Tuhan ingatkan saya peristiwa 9 tahun yang lalu, supaya saya bisa belajar untuk mengasihi, supaya saya bisa belajar untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya saya benar-benar hidup di dalam Tuhan dan tidak memakai Allah-Allah lain di dalam hidup saya. Tidak menduakan Tuhan gitu kan, Ayah? Iya. Ini teman-teman yang dikasih Tuhan, ternyata nggak mudah ya ikut Tuhan Yesus ya. Makanya dikatakan ya, jagalah dirimu, jangan menjadi musuh Allah. Ini yang terjadi, jadi musuh Allah. Nanti kalau Tere dan Arta masih punya kesaksian yang luar biasa, tapi mungkin saya akan mempersembahkan ketika saya sudah mulai selesai khotbah kali ya, biar lebih semangat gitu ya. Dan satu lagi suster, saya ada kenalan Suster Betrik namanya dari Bangka. Dia punya adik 9 tahun setengah kena guna-guna ya. Terus satu hari, ada yang ingat ya di Zoom ya, kita cuma pakai Zoom aja karena dia ada di Bangka, Suster Betrik, dan adiknya ada di Batak ya. Jadi saya melihat tubuhnya rusak semua. Udah 9 tahun setengah. Dan Suster Patrick, saya tanya, Suster Patrick udah dibawa kemana aja ini mereka? Oh udah, ke pastor udah, ke suster-suster udah, ke pastor-pastor udah, pokoknya sampai ke dukun-dukun semua juga udah. Wow gitu ya. Terus saya bilang, emang ke dukun ada hasilnya? Enggak ada sama sekali. Nah akhirnya kami mendoakan rame-rame di Zoom ya. Kira-kira 2 kali kami mendoakan. Itu adiknya suster udah sehat seperti semula. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Itulah Tuhan Yesus kita, luar biasa.
Saya juga bertemu dengan mantan-mantan Romo, juga Romo-Romo ya yang sering datang ke kapel saya doakan mereka juga karena mereka minta pertolongan. Banyak hal mereka juga bisa pakai kuasa kegelapan tanpa mereka sadari sedang menduakan hati Tuhan. Apalagi Romo-Romo yang sudah meninggalkan jubahnya sering kali datang ke rumah saya minta didoakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih ya, jadi bukan satu kebetulan. Kita boleh mengenal siapa saja, hanya kasih Tuhan, dan kita harus tidak menduakan Tuhan. Apalagi dengan kuasa-kuasa kegelapan, masa itu terjadi juga di Katolik. Ya, kita harus menjaga. Saya dari orang besar sampai orang kecil, saya ingin melayani dengan kasih. Betul nggak ya nak? Oke, ya. Untuk Arta mungkin sekian dulu. Untuk Tere duduk dulu, nanti Mami undang kembali ya. Oke. Ya. Perhatikan baik-baik. Kata-kata menjadi musuh Allah. Musuh Allah ya, di tengah ini musuh Allah. Ya. Kata-kata menjadi musuh Allah berarti perlawanan melawan Allah menjadi musuh Allah. Itu pasti. Ya. Kemudian semua harus mengerti, bahkan seorang Katolik bisa menjadi musuh Allah tanpa disadari. Ya, seperti anak-anak saya ini. Kemudian seseorang yang tidak percaya adalah orang yang menentang Allah. Ya, ini penting sekali. Kadang kita ragu-ragu, nggak percaya. Percaya tuh harganya mahal sekali. Ragu-ragu, ya. Saya udah pernah cerita bagaimana pandemik saya kesulitan uang luar biasa, gitu ya. Nggak tahu saya udah cerita di sini atau di PD lain, ya. Nah, hal orang Katolik menjadi musuh Allah ini sering terjadi. Saya senang banget kalau ada orang yang foto-fotoin gitu ya. Mereka mau belajar, mereka mau ini. Saya senang banget ya. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ya. Pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini loh, menanggung banyak penderitaan. Jadi kalau ikut Tuhan teman-teman, supaya enggak menduakan Tuhan karena Tuhan kita adalah sang cemburu, jangan pernah kita takut dengan penderitaan. Jangan pernah takut. Bapak Ibu yang terkasih, saya ini enggak kepengen loh melayani kayak mereka nih. Kesetanan lah, disantet lah, diguna-guna. Kayaknya nggak enak deh pelayanan kayak gitu. Pelayanan yang enak nih kayak sekarang. Saya khotbah pulang-pulang dapat cuan. Kalau kayak gini, saya hari-hari mesti ditelepon, mendoakan. Betul nggak nak? Follow up. Kita mau follow up. Ya, ada yang 3,5 tahun. Ya, dia kawin dengan roh. Ya, kawin dia pakai baju pengantin, dia kawin dengan roh, dengan dukun. Bayar lagi 35 juta. Terus saya beresin ya selama 3,5 tahun. Terus saya tanya, berani nggak bayar 35 juta? Nggak berani mami. Dia curang ya. Kenapa? Karena dia pengen punya suami yang keren, punya suami yang kaya, tapi nggak dapat suami-suami sampai umur 43 tahun. Saya bereskan sampai 3,5 tahun. Ya, karena dia merasakan sesuatu. Ngeri deh, kalau saya cerita itu ngeri. Saya aja ngeri. Ya ampun, kok bisa ya? Maaf ya, agak vulgar sedikit boleh ya Pak ya? Ya, saya bilang sama dia, oke, malam hari ini mami nggak tidur, kamu boleh tidur, tapi plester sini, mulut jangan hidung, plester, ini plester, ini plester. Mami bilang, saya bilang gitu, plester coba, kita akan lihat. Pegang rosario. Rosarionya hancur, gak bisa dikait-kaitkan kembali, gak bisa, bener-bener hancur itu rosario. Terus tahu setelah dia bangun tidur apa yang terjadi? Ini semua plesternya nempel di dia punya koper, nempel semua di situ.
Ya, itu perkawinan roh. Ada loh teman-teman, jangan dibilang nggak ada. Orangnya sampai hari ini masih hidup dan sekarang sudah diberesin, dia bisa married dan dia bisa punya anak. Di umur 46 tahun lebih. Lahir normal, amin. Itu Tuhan Yesus kita. Makanya saya nggak boleh main-main sama Tuhan Yesus. Saya paling nggak suka pelayanan seperti kenapa? Saya harus hidup benar. Kalau enggak saya bisa diginiin sama setan. Lu udah kayak setan tuh, kayak gua. Kenapa lu usir-usir gua? Mateng nggak? Ya, jadi saya benar-benar belajar untuk hidup benar. Saya takut untuk hidup sedikit mencong aja saya takut. Karena iblis bisa gituin saya. Kamu aja iblis kok ngusir-ngusir aku, bahaya sekali. Ya, next. Hal orang Katolik menjadi musuh Allah. Saya ingetin sekali, karena memang banyak sekali yang saya tangani. Sekali lagi ya Bu ya, Bapak Ibu ya, saya nggak mau nangani kayak gitu sebenarnya. Tapi orang datang aja, ntar rumahnya dengar suara harimau, Bu Airin, ya ampun, kok rumah ada dengar suara harimau ya gitu. Nih, orang Katolik menjadikan musuh Allah, Matius 16, 21, 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Kelihatannya Petrus baik, tapi sama Tuhan ditengking. Ya, ini Petrus ditengking. Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu kita suka mengandalkan diri sendiri. Kita enggak pakai kekuatan Tuhan, tapi kita pakai kekuatan sendiri. Itu yang sering terjadi. Maka akhirnya Petrus siapa sih? Petrus itu luar biasa. Ya, kerasukan setan ditengking oleh Tuhan. Habis itu dia mengkhianati Tuhan 3 kali. Ya, habis itu apa lagi? Banyak loh. Tapi lihat, ketika dia datang ke Tuhan bertobat, Tuhan ampuni. Gampang kan ikut Tuhan? Bertobat. Ini masa prapaskah, bukan asal. Ini masa yang maha penting buat saya. Ini masa prapaskah. Serius, saya kalau nggak diundang itu Ibu Herlina, sama di sini ada anak rohani saya ini, Jimmy, saya nggak datang. Karena saya Senin sudah berangkat ke Yerusalem bersama 38 orang. Ya, jadi saya menjaga diri supaya enggak terlalu capek gitu ya. Oke, next. Ya. Tuhan Yesus memarahi Petrus, mengapa memikirkan kepentingan manusia? Ya, sering kali kita memikirkan manusia. Petrus menjadi alat yang dipakai untuk menentang kehendak Allah. Kita dipakai alat enggak untuk menentang kehendak Allah? Hati-hati ya, jaga hati. Ya, Petrus mendengar berita tentang penderitaan Yesus dan akan dibunuh dan muncul rasa belas kasihan. Sering kali kita merasa belas kasihan, akhirnya kita menduakan Tuhan, ya, melawan Tuhan. Petrus tidak sesuai dengan kehendak Allah, artinya dia menentang kehendak Allah. Itu makanya Tuhan bilang, ya, jangan menduakan Tuhan. Tanpa kita sadari, masalahnya itu aja. Next, Mazmur 115 ayat 4 sampai dengan 7. Berhala-berhala mereka adalah perak emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Ini ya pesan-pesannya Tuhan berhala. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium. Jelas ya, kalau Tuhan menjelaskan itu sangat jelas. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba, mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Jadi buat apa menyembah berhala? Ya, buat apa mengasihi berhala? Kadang banyak orang nggak tahu, tapi dulu saya ikut mereka dulu. Ya, karena keluarga saya semua Konghucu, jadi saya dulu ikut mereka. Tapi saya nggak merasakan dapat apa-apa sama sekali. Setelah ikut Tuhan baru saya merasakan secara luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan hidup. Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia sanggup, ya,
Saya kemarin baru pulang dari Bandung, di Katedral Bandung saya bersama-sama anak-anak muda di Bandung. Ya, saya kalau diundang anak-anak muda saya lebih suka, karena itulah generasi estafet kita-kita. Ya, generasi penerus-penerus kita. Jadi, aduh, sama Pak, ternyata melayani Tuhan tapi dosa semua. Ya, tapi puji Tuhan saya benahin satu persatu. Saya benahin mereka. Ya, dan puji Tuhan mereka mulai menyadari dosa dan kesalahan mereka. Puji Tuhan. Yes. Berhala-berhala adalah kebencian di mata Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita menyembah ilah lain selain Dia. Hukum Allah menyatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Sangat jelas. Ya, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Banyak enggak sih Allah lain di depan kita? Banyak, nanti saya akan jelaskan. Ada uang, ada apa, itu Allah-Allah kita yang lain. Ya. Berikutnya, Kolose 20 ayat 3 dan 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nih ayatnya. Ya, enggak asal ngomong ya. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ada di langit, di atas, ataupun di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat ini menyatakan dengan tegas, orang percaya tidak boleh menyembah berhala karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Itu ayatnya. Ya, saya dikasih ayat yang buat saya enak banget kalau bicara tentang Allah yang cemburu, ya. Nih, berhala-berhala modern yang tidak kita sadari telah menggusur posisi Tuhan dalam hidup ini. Ya. Bisnis, hobi, popularitas, kekuasaan, uang, mobil, gadget, seks, hiburan dunia. Wih, pelakor sekarang banyak banget. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengerikan, sadis lagi. Ya, saya menangani banyak istri-istri yang menangis, menderita. Tapi saya juga menangani bapak-bapak yang menangis, menderita karena istrinya. Wow, saya bilang ini zaman apa sih sekarang ini? Saya kadang ya, suara saya habis. Karena kadang saya melayani sampai 24 jam. Karena mereka sedang pengen bunuh diri, pengen gorok ini, ya pengen kabur. Ya, banyak sekali. Saya terus doain mereka supaya mereka kuat, ya, supaya mereka sanggup untuk menghadapi penderitaan-penderitaan ini. Ini ya teman-teman ya, jangan sampai ini bisnis, mamon, uang. Keluaran 34 ayat 14, ini ayatnya sudah jelas berkali-kali disampaikan. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Tapi di PD ini gak ada, saya yakin gak ada. Karena apa? Ada Pak Vincent, ada Bu Herlina, ada Jimmy. Jimmy ini orang Green Garden loh, sama kayak saya loh. Ya, cuman sekarang ada istri jadi pindah ke Kelapa Gading. Iya. Dulu saya bilang kamu harus ke PD ya, jangan enggak ya, gitu loh. Ali harus kasih kepala babi loh ke Mami Airin nih. Ya, kalau enggak ketemu di Kelapa Gading. Betul loh Pak Vincent? Tanpa sadar saya cariin jodoh di Kelapa Gading. Ya. Oke, next ya. Ya, Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segalanya. Siapa yang enggak tahu? Orang di PD Yakobus ini. Tahu dong ayat ini? Enggak mungkin enggak. Jadi enggak mungkin ada yang mau menduakan Tuhan. Dipercaya Tuhan itu untuk mengerjakan sebuah tugas merupakan anugerah dan berkat yang tidak ternilai. Karena tidak semua orang mendapatkan kepercayaan yang sama. Amin. Ini anugerah. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini adalah anugerah.
adalah Anda sedang dipercaya oleh Tuhan untuk mengestafet. Udah tahu ayat-ayat seperti sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada anak cucu, sampaikan ke siapapun juga, supaya mereka tidak menduakan Allah kita, ya. Berhala-berhala tidak selalu identik dengan patung, tetapi sesuatu yang kita cintai sampai berlebih-lebihan. Itu juga berhala. Kita mencintai secara berlebihan, ya. Lihat nih, Gucci, benda kuno, uang, kekuasaan, gadget, hiburan duniawi. Gucci ya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Saya pernah melayani rumah orang, ya, Gucci-nya lebih bagus dari ini. Ini mah biasa, gambar naga doang. Gucci-nya lebih bagus, gak ada gambar naga. Anda tahu apa yang terjadi? Saya cuma bilang, saya ini dikasih Tuhan talenta karunia yang sedikit berbeda ya, mungkin ya. Saya punya mata penglihatan, punya apa yang lebih peka gitu terhadap hal-hal seperti ini. Karena saya mungkin pernah mengalami ya. Jadi saya bilang, ini Gucci boleh nggak keluarin? Sama dia benar dikeluarin. Tapi tetangganya lihat, teng. Gucci-mu bagus banget. Boleh nggak aku beli? Boleh, kalau mau beli deh. Berapa? Aku sih belinya 1 juta. Terserah kamu mau beli. Ya udah aku beli 1 juta juga. Lumayan dapat uang katanya. Setiap jam 6 sore keluar tuh perempuan telanjang di dalam Gucci itu keluar. Terus dia bilang sama temennya, ih Gucci-mu tuh keluar wanita cantik telanjang, karyawan aku lari semua. Ya memang aku udah dibilang sama hamba Tuhan itu gak boleh di dalam rumah saya. Ya siapa suruh kamu beli, katanya gitu. Kan kamu yang minta beli. Akhirnya tahu Bapak Ibu, karena dia orang Buddha, dia panggil Bante itu ambil perempuan itu, terus taruh di mana? Kira-kira taruh di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Orang Katolik, ayo, tahu nggak? Taruh di batu, tempeli di batu. Udah kamu di batu aja. Hati-hati ya kalau duduk-duduk di batu ya, Bapak Ibu ya. Ternyata bantai itu kalau buangnya di batu, ya, di batu-batu. Itu yang terjadi. Itu kalau Gucci. Ya, saya sering kerap kali anak-anak kecil kalau naik sepeda, terus dia ngobrol sama orang di Gucci itu. Siapa yang diajak ngobrol gitu ya, banyak sekali karena saya banyak melayani hal-hal kayak gitu. Sekali lagi Pak Vincent, saya nggak mau sebetulnya melayani kayak gitu, ya. Tapi apa boleh buat? Ternyata orang-orang Katolik banyak yang mendapatkan hal-hal seperti itu, ya. Sekali lagi saya nggak pernah mencari. Tanya ini, harta materi. Mami mencari kalian atau kalian cari mami? Yes, good. Ya, ya hati-hati ya dengan ini semua ya. Nah, apalagi dengan ini ya. Kalau di Alkitab jelas, naga adalah setan tua, kata Alkitab. Sekarang kita percaya kata Tuhan atau kata manusia, ya. Oke, next. Gadget biasalah ya, nge-games terus, itu juga menduakan Tuhan, hati-hati ya. Apalagi uang dan kekuasaan, itu penting sekali. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Ya, Matius 19, 16-22. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Tuhan, pergilah ia dengan sedih. Ya, dia enggak mau. Ya, penting harta. Jadi kalau di dalam Tuhan tidak menduakan Tuhan, harta itu enggak nomor 1. Tapi ternyata kita ini harta nomor 1, ya. Makanya saya kalau melayani, ini anak-anak dilayanin sampai bertahun-tahun. Waduh, kalau saya dapat bayaran, kata anak-anak rohani saya gini, aduh kalau mami dapat bayaran itu udah jadi konglomerat.
gitu. Untung mami itu nggak dibayar katanya. Wah enak banget ya, kalau sama dukun berani bayar 35 juta. Sama mami nggak berani bayar. Ini rada kurang asem juga nih ya gitu. Saya suka bercandain mereka seperti itu. Ya. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jelas ya, perkataan Tuhan itu jelas loh, detail gitu. Ya, karena saya sering baca-baca Alkitab, akhirnya saya mendapatkan ayat-ayat itu, aku takut banget deh berbuat dosa. Istilahnya seperti itu. Ya, ternyata harta tidak berguna saat kita meninggal nanti ya. Apalagi dari maut. Aduh jangan deh, jangan sampai dari maut. Saya cuma bilang gini loh, kalau ada orang yang berselingkuh atau berbuat dosa, saya cuma bilang gini, pas kamu melakukan dosa, terus kamu pulang, terus tiba-tiba ada yang nabrak kamu dan kamu mati, kira-kira kamu diampuni nggak dosanya? Coba mikir deh, gitu ya. Saya sering perkatakan itu, hati-hati, jangan main-main, karena Yohanes 10 ayat 10 kan iblis itu mencuri, iblis itu membunuh, bukan dia memberkati kita loh. Ya, kalau kita ikut caranya dia kan berbahaya sekali. Nah, berhala berarti sesuatu yang kepadanya kita berikan waktu lebih daripada hal-hal rohani. Ini penting. Itulah berhala, sehingga Tuhan lebih cemburu karena kita memberikan waktu sedikit buat Tuhan. Ya, yang banyak ini. Banyak yang disebutkan oleh pekerjaan, bisnis, hobi, sampai lupa jam-jam persekutuan doa dengan Tuhan. Mau pergi ke PD, enggak deh nonton film Korea lebih enak. Wah ini bahaya. Ya, yang dipikirkan hanya bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Banyak sekali yang pikirannya hanya seperti ini. Ya, kalau menduakan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan cinta uang, sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati teman-teman, memburu uang telah menyimpang dari iman Katolik kita. Ya, saya paling cinta banget di Katolik. Karena saya tahu banyak, saya belajar banyak, saya senang sekali. Karena semakin kita ke dalam, semakin kita gali, semakin kita mengerti. Oh ternyata dia ada selubung-selubung yang belum beres. Ya, karena saya kalau ada seminar-seminar eksorsis itu saya mesti ikut. Pasti saya ikut. Apalagi Romo Robini. Ada seminar ini Bu Airin, kamu harus ikut. Iya Romo, ikut. Ntar bulan depan lagi dia ngadain seminar lagi. Bu Airin ada seminar lagi. Oke Romo saya ikut. Gitu ya. Seminar kan gak gratis ya Pak ya. Semua bayar kan Pak ya. Gitu. Ya, tapi kalau saya melayani anak-anak saya nggak dibayar loh, ya gratis, betul nak? Yang keras dulu apa? Ya, prioritaskan Tuhan. Kalau Anda tidak mau menduakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Saya berikan PowerPoint saya, boleh diambil, silahkan belajar, ya belajar, karena saya sudah jelaskan secara jelas. Ini saya semalaman loh ya nggak tidur ngerjain Herlina punya tugas nih. Ya, prioritaskan Tuhan. Tidak salah kita bekerja yang menjadi aktivitas keseharian kita, tapi perkara rohani harus jadi prioritas utama. Nih, kalau mau jadi anak Tuhan apalagi anak PD Yakobus, ya prioritaskan baca firman, berdoa. Pujian penyembahan itu harus, ya saya menekankan sekali di PA saya, harus lakukan itu, harus, ya ini perkara rohani itu harus jadi prioritas utama. Maka nanti cuan-cuan itu juga akan datang kok kepada kita, serius deh, karena itu kesaksian dari anak-anak PA saya. Semua begitu. Iya mam, ketika kita pujian penyembahan doa, kita menjadi pelaku firman. Ada aja telepon dari mana-mana kasih order. Amin. Sorry, salah pencet Pak.
Prioritaskan Tuhan, mana tadi? Ya. Jangan sampai perkara dunia menjadi lebih daripada perkara rohani. Kalau ada masalah sebesar apapun teman-teman, sujud aja di hadapan Tuhan. Muji-muji nyembah Tuhan. Kalau saya punya masalah, saya panggil tuh anak cucu menantu saya. Kita gandeng tangan yuk, kita berdoa. Itu aja yang saya berikan kepada anak cucu menantu saya. Karena kami sekeluarga itu semua satu rumah kami. Jadi tinggal panggil, yuk. Kalau ketika maminya bilang, bangun jam sekian kita doa bareng gandeng tangan. Kita pujian, kita rosario, kita baca firman, kita mohon kepada Tuhan. Tapi kita enggak menentukan, terjadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku. Terima kasih Pak. Itu yang terjadi di hidup kami. Nah kemudian prioritaskan Tuhan dan perkara-perkara rohani lebih dari perkara-perkara dunia. Dan Tuhan menjatuhkan yang terbaik atas hidup saudara dan saya ketika kita melakukan itu. Jangan gini, saling menyalahkan keluarga. Gara-gara kamu sih, gara-gara kamu lah gitu. Enggak bisa. Udah enggak apa-apa, yuk kita bergandeng tangan. Apa sih yang Tuhan mau dengan masalah yang ada pada kita ini? Gitu teman-teman. Ya. Nah, Matius 6:33 kan udah biasa. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Loh kok ya lupa teman-teman. Kok kita mendahulukan uang. Dahulukan kerajaan Allah. Dan kebenaran tentunya. Maka semuanya loh, bukan satu hal yang akan ditambahkan loh. Jadi sebagai umat kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan ini loh. Ini kan ayat hafalan di Katolik, Matius 6 ayat 33. Makanya sekarang jimilamu ini, mendahulukan kerajaan Allah. Amin. Ya. Emang mudah sebagai jimilamu? Enggak mudah juga. Udah berapa kali didoakan mami nak? Beratus kali ya nak ya? Gratis kan nak ya? Gratis. Iya. Oke. Contoh tokoh yang menduakan Tuhan. Salomo, Hizkia. Saya sudah kasih nih. Salomo tuh ngapain aja, Hizkia ngapain aja. Ya. Karena saya memang mau itu mengajar supaya anak-anak muda ini loh menjadi hebat. Itu harapan saya. Ya. Menjadi estafet Pak Vincent gitu loh. Kasihan Pak Vincent lama-lama kan jadi tua kayak saya. Walaupun ya enggak ke saya udah 67. Pak Vincent umur berapa ya Pak? Aduh masih muda banget. Ya baru 50. Embel-embelnya 6 kecil lah. Ya jelas ya Salomo ini ya. Saya enggak usah baca ya, baca sendiri kan. Ya next. Nah, contoh tokoh yang menduakan Tuhan. Saulus menganiaya jemaat Allah, nih ayatnya ya. Semua saya jelaskan karena ada ayatnya ya. Saya jelaskan apa menduakan Tuhannya seperti apa ya. Sangat jelas ya. Next. Nah, lihat. Saul 1 Samuel 15, Yakub Kejadian 27 ayat 28. Menduakan Tuhannya seperti apa? Banyak nih tokoh-tokoh yang saya belum catat semuanya, belum cari lagi. Ya. Nih Samuel, Saul, ya sangat jelas tidak takut akan Tuhan. Kerajaannya diberikan kepada Daud. Ya. Yakub putra Ishak, cucu Abraham, memanipulasi ayahnya untuk mendapatkan berkat sulung. Semua menduakan Tuhan, itu tokoh loh, tokoh iman kita. Ya, next. Yes, contoh tokoh yang menduakan Tuhan. Yudas Iskariot, Daud, ayatnya ada, sangat jelas. Ya, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Daud mengabaikan Tuhan, mengkhianati Tuhan Yesus demi uang.
Jangan kita bisnis ya bohong karena demi uang, jangan pernah. Ya, lebih baik kita rugi daripada kita menduakan Tuhan. Ya. Amsal 16:3, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita harus melibatkan Tuhan. Sebagai umat tebusan kita harus menghambakan diri kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja, bukan yang lain. Itu bahasa Sundanya sebelah sini. Ya. Saya kalau pakai bahasa Sunda suka repot, lama. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, dunia harus kalah, bukan kita yang kalah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman Katolik kita. Teman-teman jangan pernah keluar dari Katolik. Ya, lebih dalam, lebih bagus, luar biasa. Ya. Saya cinta Katolik luar biasa. Sesungguhnya firman Tuhan tidak berat untuk dilakukan karena ada Roh Kudus yang menolong. Ya, banyak sekali orang kok berat ya, kok berat, enggak. Saya bilang karena ada Roh Kudus sang penolong. Ya, jangan mengabaikan Tuhan karena lebih mengandalkan diri sendiri, pakai kekuatan sendiri. Jangan pernah melakukan itu. Ya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Sebab iman yang bertumbuh adalah iman yang tahan uji. Kita ini harus tahan uji, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bertahan. Jangan marah-marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, tapi bertahan di dalam imanmu. Tuhan Yesus, bersyukur aku punya masalah ini. Ketika bersyukur, terima kasih, itu ada mujizat. Pasti ada mujizat. Ya, saya mengajar anak-anak muda, saya lakukan itu dan mereka memang ada mujizat. Next. Nah, ini terakhir, perkataan saya terakhir. Dipercaya Tuhan untuk mengerjakan sebuah tugas merupakan anugerah dan berkat yang tidak ternilai karena tidak semua orang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Anugerah. Jadi saudara yang ada di sini yang melayani Tuhan ataupun yang belum melayani Tuhan, cepat melayani Tuhan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Saya panggil lagi Tere dan Arta. Ya. Ya, sekali lagi. Guna-gunanya dalam bentuk apa? Arta. Jadi pas Mami Rina jelasin juga di pendalaman Alkitab Blessing, ternyata guna-gunanya itu apa ya? Kain kafan ya? Oh ya, kain kafan itu dalamnya tanah kuburan. Terus itu bukan sekali, ternyata ada beberapa lagi, katanya saya lupa dia bilang apa ya, ada rambut atau apalah gitu, terus ada jarum juga gitu. Terus endingnya maksudnya gimana ya? Ya, endingnya adalah saya ngomong. Sekarang endingnya yang diguna-guna penuh dengan sukacita. Sekarang setelah dilayani ya oleh kami ya, ketika dilayani itu kayak ular dia badannya, karena di kapel kami. Jadi dari Palembang dia turun ke Jakarta. Karena saya nggak bisa melayani lewat Zoom. Saya bilang kalau mau turun ke Jakarta, kami layani, beresin, lepaskan semua itu. Ya, dia kayak ular, meliuk-liuk seperti itu. Dan akhirnya sekarang udah penuh sukacita dan sekarang dia juga udah punya pekerjaan yang baik, puji Tuhan. Jadi endingnya oke banget ya, Bu Erlina. Tuhan Yesus gitu loh ya. Ya. Oh, ditambahin lagi nih. Jadi endingnya itu saya dapat info dari tante saya juga yang di Kemayoran. Kalau orang pintarnya itu tahun 2018 atau 2019 akhirnya dia meninggal. Terus kalau tante saya yang tiap menit ya detik telepon mami saya gitu kan, yang suruh dia pergi ke orang pintar itu juga tahun lalu juga dia dipanggil Tuhan.
Jadi memang benar kata di firman juga, Tuhan juga katakan kalau kita berani main dengan kuasa-kuasa kegelapan, upahnya adalah binasa. Mengerikan ya Mi. Binasa, udah pinter sekarang dia. Binasa, waduh mantap. Nah sekarang Tere, ya. Ini dua orang ini terjebak oleh orang-orang Katolik yang mengaku dirinya punya karunia, yang mengaku dirinya itu, tapi dia nggak ada firman sama sekali, ya, nggak ada didoain sama sekali. Tapi kalau mereka bilang gini, Tere kasih uang 10 juta ke saya, dikasih nggak nak? Dikasih Mami. Waduh, enak ya Pak Vincent ya. Coba kalau Mami yang minta dikasih nggak? Belum tentu katanya. Waduh, lihat nih teman-teman, itu orang Katolik ya nak ya? Orang Katolik Mami. Waduh. Pelayanan juga. Waduh, melayani juga ya nak ya? Iya Mami. Tapi minta uang 10 juta gitu? Minta Udah juga. berapa kali minta uang 10 Aduh, juta? sering banget Mami, nggak terhitung lagi. Tidak terhitung, udah sering kali. Wow, wow, wow. Ya, ya, ya. Tapi ujung-ujungnya percabulan. Betul nak? Ya betul Mami. Ya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itu orang-orang yang menduakan Tuhan. Dan dua-duanya ini terperangkap, betul nggak nak? Kalau ini rada pinter dia. Belum terperangkap ya uangnya ya nak? Belum. Juga udah minta duit sama dia, tapi dia nggak kasih. Nah ini masih lumayan bagus ya, puji Tuhan. Jadi mereka pakai kuasa hipnotis ya, Katolik. Makanya saya nggak satu kebetulan diundang ke sini, saya dikasih menduakan Tuhan. Udah deh saya panggil anak-anak saya aja lah yang pernah menduakan Tuhan gitu kira-kira ya. Dan masih banyak, Bu Herlina mestinya. Cuman karena saya sendiri juga lagi persiapan untuk ke Israel, jadi saya nggak bisa banyak-banyak membawa orang. Biasanya kan segambreng ya Pak Vincent saya bawa gitu ya. Ya, tapi hari ini ya ini. Ada yang mau disampaikan oleh Tere? Baik Mami. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Tere. Memang saat itu saya itu orangnya bisa dibilang Katolik KTP ya. Jadi saya tidak jarang ke gereja, jadi juga belum pernah ikut PDKK dan lain sebagainya, juga belum pernah namanya kenal pendalaman Alkitab dan lain sebagainya. Jadi di saat saya terkena masalah ya, jadi di saat itu saya juga kebetulan baru pindah ke Jakarta, jadi di mana saya benar-benar sendirian, jadi tidak ada saudara dan keluarga dekat lainnya. Jadi di saat saya itu menghadapi suatu masalah, saya merasa sendirian, sedih, kecewa, depresi dan lain sebagainya. Karena kebetulan saat itu saya sedang putus cinta ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saat itu saya tahu bahwa pasangan saya itu sedang diguna-guna, dipelet sama teman kerjanya. Jadi saat saya mengetahui hal tersebut, saya bingung mau mencari bantuan kemana, mau bercerita ke siapa. Kemudian saya ingat saya memiliki sepupu yang tinggal di kota Bogor. Jadi kebetulan saya ingat sepupu saya ini, oh dia ini adalah seorang pendoa. Orangnya suka ikut kegiatan doa karismatik. PDKK di gereja Palembang tuh kuat banget gitu kan. Jadi saya pikir dia ini bisa untuk menolong saya gitu kan. Jadi saya telepon dia. Kemudian saya di situ masih minta, Kak bisa nggak? Atau ada tahu nggak Romo yang bisa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan itu gitu kan. Oh terus dia datang dengan sigapnya, oh kamu di mana? Katanya, saya akan ke sana dengan dengan abangmu. Maksudnya abangmu di sini adalah suaminya karena dia baru menikah
Dan kebetulan abangnya ini baru saja masuk Katolik. Jadi dari Muslim kemudian masuk Katolik. Kamu tunggu ya di sana, Dek, kami akan segera ke sana. Jadi dia datang ke rumah saya. Kemudian di sana memang saat itu suasana rumah saat itu karena banyak kuasa-kuasa kegelapan itu kayak suram banget, dingin, gelap ya. Jadi saat mereka datang itu saya juga sih sempat terkejut juga. Jadi sempat tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba pintu itu menutup secara kuat gitu kan, secara dahsyat. Jadi saat itu saya juga sempat ketakutan, terus ya karena dari suaminya sepupu saya ini entah dia memiliki apa sih, bisa karunia ya, bisa dikatakan bukan ya karunia atau jadi dia ya kayak mendoakan gitu, mendoakan sudahnya terus dia ngomong, oh untuk masalahmu ini bisa, katanya bisa untuk diselesaikan, tapi Tuhan itu minta uang sekian untuk penebusan. Oh kok gitu, bilang ke penebusan apa? Iya katanya kan soalnya kamu itu sudah banyak dosanya. Jadi kalau zaman dulu kan itu Abraham itu mau menyembelih anaknya itu kalau mau zaman dulu persembahan pada Tuhan itu adalah domba. Tapi kalau sekarang karena manusia itu lebih mengutamakan uang, jadi persembahan itu dalam bentuk uang. Oh, jadi di saat itu Pinter sekali ya. Pinter sekali ya orang mengubah kata-kata. Kalau dulu persembahannya berupa domba, kalau sekarang dia minta uang 10 juta. Ya, pinter sekali karena kehipnotis ya, uang keluar terus. Gitu ya, Nak ya. Betul, uang Mami. keluar terus. Oke. Iya. Pertanyaannya cuma satu. Apa yang kau harapkan dari orang itu tercapai atau enggak? sangat tidak tercapai, Mami. Jadi saat itu saya masih merasa kegelisahan, masih merasa sedih, takut gitu. Dan jadi saya itu juga merasa terikat dengan dia gitu loh, Mami. Yes. Teman-teman yang kasih Tuhan, itulah terikat oleh kuasa kegelapan yang ada di Bapak itu. Yaitu bapak-bapak ya, Bapak itu. Sehingga akhirnya dia datang ke blessing, dan blessing yang melepaskan dia daripada ikatan bapak-bapak itu. Dan dukun-dukun yang lain tentunya. Masih ada dukun-dukun yang lain juga. Inilah artinya menduakan Tuhan. Ya, banyak orang-orang Katolik yang kasihan kalau kita nggak rangkul mereka. Dia ini guru bahasa Inggris dan juga guru bahasa Inggris untuk orang-orang bule-bule juga gitu. Jadi kasihan, banyak orang yang tidak terjangkau dan menjangkau. Kadang saya cuman buat PA kecil aja, saya cuman bener-bener anak Tuhan yang kecil, cuman buka Zoom aja kecil gitu. Karena saya melayani itu Zoom kecil aja gitu. Karena mungkin mereka dari Palembang, dari Bangka gitu kan, mereka nggak punya kekuatan gitu. Jadi bagian saya memberikan kesempatan bagi orang-orang kecil besar yang bisa saya jangkau dengan firman. Jadi sebaiknya gimana, Nat? Iya, sebaiknya kita itu mengikuti komunitas yang benar-benar mengajarkan kita dasar-dasar dari firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu bagaimana, sehingga kalau sudah saat kita dekat dengan Tuhan, kita itu merasa damai hati kita. Kemudian dan lebih lagi kita merasa sukacita dan juga berkat itu bisa melimpah, Mami, dalam hidup kita. Amin. Sekarang Amin. dia semakin diberkati, dan sama kedua anak ini sama-sama datang ke tempat yang sama, dan mereka juga ditipu mentah-mentah semuanya. Karena nggak berhasil semua ya. Oke, teman-teman, kayaknya cukup ya, sekian ya, udah semakin larut. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sekali lagi bukan kuat kuasanya saya, tapi yuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saya cuman biasa-biasa aja ya. Saya merendahkan hati bahwa semua yang berkuasa adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Yuk kita tumpang tangan ya. Ujud-ujud doa ya Ibu ya. Bapak yang penuh kasih,
Kami mau bersyukur, terima kasih atas wujud-wujud doa yang anak-anak-Mu hanya berharap kepadamu. Kami tahu Tuhan, ketika mereka berharap kepadamu, pasti ada keselamatan dan ada pengharapan. Dan kami serahkan Tuhan Yesus, wujud-wujud doa daripada anak-anak-Mu. Kami percaya Kau berikan yang terbaik bagi mereka. Karena mereka sangat mengandalkan Engkau, dan sungguh Tuhan, hanya kekuatan-Mu Tuhan yang sanggup memberi yang terbaik bagi wujud-wujud doa anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Mami Irene dan juga buat Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Sesaat lagi kita akan berikan persembahan, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Kiranya kami sungguh boleh dikuatkan oleh firman yang boleh dibagikan oleh Mami Irene Tuhan. Sungguh Engkau pakai ia luar biasa lagi Tuhan, di mana Engkau mengutusnya, jadikan ia teladan dan juga berkat bagi anak-anak dimanapun yang ia boleh ajarkan Tuhan, dan bagi kami semua keluarga-keluarga yang boleh ia kenal Tuhan. Dan saat lagi Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik bagi padamu Tuhan. Kiranya kami mau memberikan dengan ketulusan hati kami Tuhan, yang berasal dari pekerjaan kami, sehingga boleh memberkati persekutuan doa ini dan memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mau persiapkan persembahan kita dengan kita iringi lagu Bawalah Persembahanmu. Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih dengan memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Katakan, bawalah persembahanmu, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih dengan memberi daripada menerima, bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan setiap usaha, di dalam setiap pekerjaan, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Terima kasih untuk persembahannya. Saat ini kita dengarkan pengumuman. Oke, Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Oke, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Irene Purwito atas renungannya pada malam hari ini. Sungguh kami boleh terberkati untuk boleh mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Irene. Dan biarlah Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya bagi Ibu Irene, keluarga, pekerjaan dan karya pelayanan Ibu Irene. Dan juga terima kasih untuk Tere dan Marta atas kesaksiannya. Tuhan juga senantiasa melindungi, menjaga dan memberkati Tere dan Marta ya. Oke, baik Bapak Ibu, dan juga kami mau mengucapkan terima kasih kepada tim-tim pelayanan dari pujian oleh Bro Herman dan tim, dan juga keyboardis oleh Bro Lukas, dan juga tim multimedia Bro Rocky dan tim ya. Dan juga kepada Bapak Ibu yang juga melayani di penerima tamu dan juga kolektan. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dan ada beberapa pengumuman malam ini. Selasa depan
tanggal 21 Maret itu ada PDKK pagi Santo Yakobus yang akan dibawakan oleh Ibu Justisia dengan tema menegakkan keadilan. Ya, pada pukul 10 pagi di gedung ini juga. Lalu minggu depan ya, tepat minggu depan tanggal 23 Maret pukul 19.30 kita akan kembali berkumpul bersama dengan PDKK malam yang akan dibawakan oleh Ibu Ladiana Oscar dengan tema Tuhan Juru Selamatku yang hidup. Lalu Paroki Yakobus juga mengadakan SOS doa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang berbeban berat ingin didoakan atau mungkin ada curhat ya, membutuhkan bantuan dari doa dan juga konseling, itu dapat menghubungi SOS doa. Itu nomor teleponnya boleh difoto ya, dari jam 6 pagi sampai 12 malam. Lalu di sini ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru hadir pertama kali di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri, jangan malu-malu. Ayo, oke, yuk kita beri tepuk tangan. Selamat datang Ibu-ibu ya, semoga minggu depan boleh datang kembali ke tempat ini ya. Kita boleh puji dan menyembah Tuhan bersama. Wah, Bapak juga ada. Oh, terima kasih. Wah, puji Tuhan. Oke. Selamat datang di PDKK Yakobus. Ada suster. Oke, baik. Lalu nanti, Bapak Ibu sekalian, jika habis ini nanti ada yang ingin didoakan, boleh tinggal sebentar di sini menghubungi kepada pengurus, terutama itu Ibu Helena yang lagi lari-lari itu, ya, untuk didoakan, ya. Baik. Itu aja pengumumannya. Sekian dan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa sebarkan juga PDKK malam ini dan boleh mengajak banyak jiwa-jiwa ke tempat ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oke, baik, saya kembalikan kepada Bro Herman, silakan. Terima kasih Ci. Puji nama Tuhan ya, merasa terberkati sekali hari ini. Tentunya tadi sesuai dengan pengumuman, minggu depan kita akan ada lagi di PD Kamis malam. So buat teman-teman ataupun buat saudara-saudari, om tante semua yang mau hadir lagi tentunya minggu depan boleh ajak saudara-saudarinya. Tetangganya mungkin, teman di komunitasnya atau dimanapun berada. Boleh kita ajak biar semakin ramai memenuhi ruangan ini, amin. Amin, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau doa penutup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh begitu besar menyertai kami, pertemuan kami PD malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan pengajaran-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Airin tadi. Ajar kami Tuhan, bantu kami, utus Roh Kudus-Mu untuk ada dalam hati kami Tuhan, agar kami selalu boleh setia terhadap Engkau, tidak mendoakan Engkau, dan kami boleh menjaga iman kami Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh hanya kepadamu Tuhan. Dan saat lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu sertai langkah jalan kami, dimanapun kami Engkau utus, terutama di keluarga kami masing-masing Tuhan. Jadikan kami garam dan terang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bunda, terimalah salam termanis kami ya Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan kita gak mau lelah buat ikut Tuhan, amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, yes. Hey. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengerja dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencegah.
Ayo ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, amin. Jangan lelah. Kita mau kasih salam kita satu sama lain. Salam ke belakang kita, samping kanan kita. Terima kasih untuk hadiran malam hari dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu. Kita boleh kasih salam satu sama lain, sebelah kanan kiri kita, belakang kita. Atas segalanya, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Serukan, menjadi siap dibangun. Sekali katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.